Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan pertama tentang Revolusi Industri dan Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Herawati, nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Pada pembahasan pertama tentang Revolusi Industri. Revolusi industri adalah sebuah perubahan yang terjadi yang menandai pergantian ekonomi pekerja menjadi ekonomi berbasis pada industri dan mesin. Revolusi industri juga sebuah proses penciptaan dan penemuan mekanisme. Revolusi industri terjadi di tanah Inggris yang saat itu sedang mengalami masa kemajuan 1750 hingga tahun 1840. Revolusi industri juga dimulai dengan digunakannya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Di sini ada perbedaan sebelum dan setelah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, masyarakat di Eropa, khususnya di Inggris, adalah masyarakat yang menggunakan alat produksi tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan hewan, seperti cangkul, parang, sekop, dan lain-lain. Revolusi industri merupakan hasil gerakan Renaissance di Eropa. Sesudah revolusi industri, menurut H.G. Wells, revolusi industri hanya perubahan cara pembuatan barang yang dilakukan dengan mesin, karena metode pabrik sudah ada saat Republik Romawi masih berdiri, bahkan sudah ada pabrik di Roma pada masa Kaisar Agustus. Pembahasan yang kedua tentang revolusi industri 4.0. Mengapa revolusi industri 4.0 begitu penting? Karena yang pertama, industri 4.0 telah menyentuh banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, industri 4.0 mengintegrasikan dunia digital dan fisik. Yang ketiga, dapat meningkatkan operasi bisnis, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan. Yang keempat, menghubungkan ekosistem seperti mendorong keputusan yang lebih baik. Dan yang kelima, organisasi akan dituntut untuk dinamik, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika, tekanan, dan tuntutan pasar. Di sini ada inovasi disruptif. Apa itu inovasi disruptif? Inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada. Pada akhirnya, menggantikan teknologi terdahulu tersebut, inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak diduga pasar, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen berbeda pada pasar yang baru dan menurunkan harga pasar yang lama. Ada beberapa contoh. Yang pertama, warung telekomunikasi adalah bisnis yang menguntungkan, namun saat ini wartel sudah tidak kita jumpai lagi karena semua orang memiliki handphone. 20 tahun lalu, telepon umum masih terbilang alat yang sangat membantu, namun saat ini yang tersisa hanya bangkainya saja. 10 tahun lalu, BlackBerry merajai chattingan di Indonesia, semua orang melalui peminta PIN BB, namun sekarang sudah dilibas oleh Android dengan WhatsApp dan Line. 10 tahun lalu, Yahoo adalah raksasa dunia internet, tetapi sekarang habis terlindas oleh Google. 10 tahun lalu, Anda pesan hotel dan tiket pesawat lewat travel agent. Fakta hari ini ribuan travel agent berguguran tergantikan oleh Traveloka, Agoda, Pegi-Pegi, dan lain-lain. Beberapa bandara di dunia sudah tidak dilayani oleh karyawan, tetapi sudah pakai mesin otomatis dari saat check-in sampai lepas landas. Tidak perlu puyeng untuk kemana-mana, bisa dengan Gojek, Grab, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga tentang dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Dampak positifnya yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang ketiga, meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli karena walaupun menggunakan mesin tetap membutuhkan tenaga ahli manusia. Di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan siber karena proses produksi menggunakan mesin teknologi. Yang kedua, adanya urbanisasi di mana meningkatkannya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Dan yang ketiga, berdampak untuk lingkungan karena dengan menggunakan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara,
limbah dalam jumlah besar. Dan untuk pembahasan yang keempat, itu tentang peran akuntan di era revolusi industri 4.0. Kompetensi CA. CA adalah akuntan profesional yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaporkan laporan keuangan kepada pemegang saham dan publik. CA dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi keuangan, membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, dan merancang implementasi. CA dapat bertindak sebagai konsultan mengenai masalah akuntansi, perpajakan keuangan, pelaporan manajemen, dan sistem informasi, serta diberikan lisensi untuk mendirikan kantor jasa akuntansi selain jasa asuransi. CA dapat menandatangani laporan keuangan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.